Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi waktu harga kartu grafis baru mulai turun lagi, itu gue sempat bikin list harga untuk beberapa kartu grafis yang memang harganya kira-kira memang udah layak beli lah gitu ya. Nah, kali ini gue pengen bikin video yang kurang lebih sama seperti itu, tapi ini adalah harga prosesor dan spesifik untuk prosesor AMD ya. Karena gue lihat-lihat ini harga prosesor AMD harganya pada turun semua, khususnya untuk generasi baru seperti AMD Ryzen 5000 series. Jadi gue rasa kayaknya akan menarik untuk jadi referensi kalian. Dan mungkin ada juga yang belum tahu kalau harga dari generasi terbaru dari AMD Ryzen ini harganya tuh udah mulai turun. Tentu aja faktornya ini akan ada beberapa ya, kenapa si AMD nurunin harga prosesornya. Yang pertama pastinya karena AMD Ryzen 7000 series bentar lagi bakalan keluar, dan itu akan menjadi platform yang menggunakan RAM DDR5. Seperti yang gue bahas juga di video sebelumnya waktu gue ngebahas Computex 2022, di situ gue sebutin kalau sepertinya AMD bakalan turunin harga lagi untuk prosesornya ataupun keluarin motherboard baru yang mungkin dengan beberapa revisi sehingga lebih efisien dari segi harga dan juga performance yang didapatkan. Sehingga platform DDR4 ini masih bisa diteruskan oleh AMD ke tahun-tahun berikutnya untuk di soket AM4 ini ya, untuk memori DDR4. Jadi kalau mau DDR5 pakai 7000 series, kalau mau DDR4 pakai 5000 series. Nah, sebelum gue mulai, gue mau disclaimer dulu kalau list harga di sini yang gue masukin adalah harga CPU yang versi box aja. Jadi yang tray itu enggak, dan harga yang gue masukin itu adalah hanya harga garansi resmi. Jadi yang barang PI, yang garansi internasional, yang nggak jelas garansinya dari mana, itu gue nggak masukin. Untuk garansi resmi dari AMD Indonesia itu sebenarnya ada dua distributor ya, yaitu adalah NJT dan juga IMD. NJT juga bisa disebut AGS sekarang ini ya. Nah, jadi itu informasi tambahan aja. Lalu yang gue masukin juga ini adalah prosesor yang memang masih diproduksi alias belum discontinue barangnya. Jadi kemungkinan besar akan lebih banyak seperti AMD Ryzen 5000 series. Karena gue juga nggak membahas versi tray, maka dari itu gue juga kemungkinan nggak akan bahas untuk Ryzen 4000 series seperti 4350G ataupun Ryzen 3 4100 dan kawan-kawannya itu ya. Mungkin juga akan ada beberapa Ryzen 3000 series, tapi yang gue masukin hanya yang memang masih diproduksi massal. Kalau yang udah discontinue, mungkin ada di marketplace, tapi itu mungkin cuma sisa-sisa stok di toko aja. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Oke, yang pertama itu adalah AMD Ryzen 9. Mana aja nih prosesor dari AMD Ryzen 9 yang mengalami penurunan harga? Yang pertama itu ada AMD Ryzen 9 5950X. CPU dengan kemampuan multicore terkencang ini mengalami sedikit penurunan harga. Sebelumnya harga CPU ini selalu di atas 10 juta ya. Bahkan kalau nggak salah sempat 11, 12, bahkan 13 juta. Nah, sekarang harganya bisa 9 juta aja. Hadirnya Core i9 12900K ngebikin CPU ini turun harga jelas. Nggak bisa dipungkiri, Core i9 12900K punya keunggulan di single core dan e-core-nya. Tapi untuk kemampuan all core-nya, sebenarnya AMD Ryzen 9 5950X itu masih bisa dibilang unggul. Bahkan power efisiensinya masih unggul. Karena ketika load all core, itu Ryzen 9 5950X hanya memakan daya sekitar 150 sampai dengan 170 watt aja dalam kondisi default. Sementara Core i9 12900K itu bisa makan 220 watt sampai dengan 250 watt untuk jalanin seluruh core-nya. Lalu selanjutnya adalah AMD Ryzen 9 5900X. Jika dirasa 5950X ketinggian, belum perlu 16 core 32 thread, kayaknya 5900X aja udah lebih dari cukup. Ini juga turun lumayan jauh harganya nih. Dulu sempat nyentuh 9 juta, sekarang 6,6 juta aja udah dapet coy. Ini sangat worth it loh asli. Karena mau gimana pun 5900X ini masih masuk the big three lah kali ya untuk CPU terkencang saat ini. Power efisiensinya juga sama-sama baik seperti Ryzen 9 5950X. Dan menurut gue 5900X ini sekarang punya harga yang bener-bener menarik sih, semisal kalian mau rakit PC ya memang secara spesifikasi itu tinggi. Jangan cek harga Ryzen 9 3900X dan berharap harganya lebih murah, karena faktanya harga 3900X bahkan belum turun. Ini kemungkinan besar adalah stok lama yang tersedia di toko, bukan produksian baru yang dimasukin AMD. Jadi jelas lebih worth it 5950X atau 5900X. Oke, selanjutnya adalah AMD Ryzen 7. Kira-kira apakah AMD Ryzen 7 mengalami penurunan harga? Jawabannya sebenarnya iya. Seperti pada AMD Ryzen 7 5700G, Ryzen 5000G series saat perilisannya agak kontroversial dari segi harga.
Ya, CPU ini punya keunggulan karena mendapatkan APU Vega di dalamnya. Tapi absennya dukungan PCIe Gen 4 dan harga yang tinggi saat itu menjadi pertanyaan besar. Gue masih ada nih press release-nya, kalau saat itu tuh harganya bisa 6,2 juta cuy. Untungnya sekarang harga CPU ini udah terjun ke 4,5 juta rupiah. Selanjutnya adalah AMD Ryzen 7 5800X. Jika butuh PCIe Gen 4, jelas Ryzen APU bukanlah solusinya. Dan 5800X adalah jawaban paling tepat. CPU ini juga turun harga dari 7,5 juta menjadi 5,2 juta. Secara performance juga 5800X jauh lebih kencang dari 5700G, jadi wajar kalau emang harga CPU ini lebih tinggi. Ini juga bisa dibilang adalah salah satu CPU 8 core 16 thread terbaik saat ini ya, meskipun udah ada versi X3D-nya. Cuma kalau kita lihat-lihat lagi, versi X3D pun sebenarnya lebih kencang semisal dipakai buat main game aja. Tapi kalau misalkan diadu multi-core-nya habis-habisan, itu sebenarnya 5800X masih bisa lebih unggul. Seperti sebelumnya, harga Ryzen 3000 series-nya lebih nggak worth it menurut gua. Jadi waktu yang tepat untuk sikat 5000 series, semisal kalian butuh Ryzen 7. Selanjutnya adalah AMD Ryzen 5. Ini ada AMD Ryzen 5 5600G. Awal perilisan CPU ini mencapai angka 4,5 juta rupiah. Ya, tentu ini di luar ekspektasi saat itu karena biasanya CPU kelas tengah berada di range 2,5 juta sampai dengan 3,5 juta lah. Tapi untungnya sekarang udah turun ke 2,9 juta, jadi masih masuk di harga kelas tengah CPU. Ryzen 5 5600X juga mengalami penurunan dari 5 juta rupiah menjadi 3,5 juta rupiah. Sama seperti kasus Ryzen 7 tadi, 5600X emang secara performance lebih kencang dari 5600G meski nggak ada APU, tapi ada bonus dukungan PCIe Gen 4 untuk GPU masa kini. Opsi lainnya sebenarnya ada AMD Ryzen 5 5600 jika dirasa yang dikejar adalah dukungan PCIe Gen 4-nya. Karena harga CPU ini mirip seperti 5600G tanpa APU tapi performa CPU identik dengan 5600G. Lalu ada AMD Ryzen 5 3600, ini dia punya harga di sekitar 2,6 juta rupiah. Cuma gua sih akan lebih pilih langsung lompat aja ke Ryzen 5 5600 karena di range harga 2,6 juta ini tim menang mending pasti udah bakalan lebih pilih Core i5 12400F di level ini. Dan ini yang membuat Ryzen 5 3600 itu jadi nggak terlalu kelihatan menarik. Dan sepertinya akan lebih menarik kalau kita langsung lompat aja ke Ryzen 5 5600 atau 5600X dengan catatan semisal kita bisa nambah budget. Tapi kalau budget kalian sekitar 2,5 sampai 2,6 jutaan, sebenarnya ini kompetisinya akan sangat sulit karena langsung berhadapan dengan Core i5 12400F. Untuk harga Ryzen 3, terutama versi box bergaransi resmi sejauh ini terpantau masih cenderung tinggi. Ya, salah satu pilihan untuk build menggunakan Ryzen 3 adalah dengan membeli versi tray seperti Ryzen 3 4100. Meski tim mending ini bakalan bilang nambah dikit dapat Core i3 12100F, tapi jika dirasa kalian bukan anak konglomerat yang bisa nambah budget sama sekali saat kalian mau belanjain komponen PC, ya tentu Ryzen 3 4100 ini adalah solusi alternatif yang paling baik sejauh ini. Karena nggak semua orang bisa nambah bahkan 500.000 sekalipun. Nah, bisa dilihat kalau dari list harga yang gue berikan, itu tampaknya kayaknya momentum kali ini bakalan lebih enjoy dan lebih asik semisal kita mau rakit PC untuk yang spesifikasinya tuh lumayan tinggi. Seperti menggunakan Ryzen 9, Ryzen 7, atau Ryzen 5 mungkin. Tapi Ryzen 5 kompetisinya masih sulit banget dengan kompetitornya sebenarnya. Jadi Ryzen 9, Ryzen 7 itu benar-benar nikmat banget harganya. Dan kalau gua harus list ya, mana yang menurut gua harganya paling worth it, semisal 3 teratas, yang pertama itu adalah AMD Ryzen 9 5900X. Lalu yang kedua adalah harga dari AMD Ryzen 9 5950X. Dan yang ketiga itu gua akan pilih Ryzen 7 5800X. Jadi semisal kita mau rakit PC untuk kelas menengah atau entry level, itu pasti perdebatannya bakalan banyak banget tuh. Seperti halnya gue kemarin yang ngerakit PC dengan budget 7,5 jutaan, itu kan tim mending-mendingnya udah bakalan banyak tuh. Oh, nambah dikit dapat Core i3 12100F gitu, dengan nambahin budget motherboardnya sekian gitu, beda 500.000 doang apa segala macam gitu. Nah, tapi masalahnya adalah di kalangan menengah sampai dengan entry level ini, nggak semua orang rela untuk nambahin budgetnya, yang mungkin memang karena keterbatasan ekonomi mereka. Dan gue juga kadang suka sebel sih, semisal gue udah punya budget katakanlah 10 juta, terus gue minta rekomendasian sama orang, tapi orangnya malah ngasih rekomendasi dengan budget yang di luar budget gue gitu. Biasanya gue kalau ngasih rekomendasi ke orang gitu, misalkan teman gue lagi mau bikin PC,
katakanlah budgetnya 10 juta. Gue akan maksimalkan kalau bisa bahkan di bawah 10 juta, bukan disuruh nambah orangnya. Itu menurut gue cara yang jauh lebih efisien daripada harus nyuruh orang itu nambah budget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti next video setelah ini gue bakalan jawab komentar-komentar tim mendang-mending itu, karena gue udah beli juga kompetitor dari si Ryzen 3 4100 sesuai permintaan kalian itu semua ya. Gue akan kasih jawabannya yang full gitu. Kalau di sini sebagian aja, karena ini videonya untuk list harga prosesor AMD. Nanti juga mungkin untuk Intel mungkin gue akan bikin juga gitu ya. Ya meskipun harga yang Intel nggak turun sih sebenarnya, dari awal-awal memang perilisannya ya segitu harganya. Tapi mungkin nanti kalau turun gue bikin lah, oke? Oh ya, untuk semua link pembelian dari prosesornya itu akan gue taruh di kolom deskripsi ya, biar memudahkan kalian juga. Silahkan komen menurut kalian gimana? Apakah penurunan harga ini lumayan jauh? Ya jauh sih sebenarnya ya. Tapi apakah top 3 yang gue pick tadi itu menurut kalian benar-benar yang paling oke lah? Ryzen 9 5900X, 5950X, dan juga Ryzen 7 5800X. Itu yang harganya menurut gue lagi oke banget semisal kita mau build PC. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.